Belum adanya izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari Pemprov Sumatera Utara menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Paruh Kurau. Di mana sikap tegas pemerintah sehingga proyek pembangunan PLTU ini menyimpang dari tujuan awalnya. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Janji yang diberikan dengan adanya proyek pembangunan PLTU Paruh Kurau salah satunya adalah penyediaan lapangan pekerjaan dan mesejahterakan masyarakat sekitar. Namun sayang, janji hanyalah janji. Lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia pun tak sebanyak yang direalisasikan. Menurut Ujang, tertera di perjanjian awal dengan masyarakat sekitar bahwa 60% buruh yang bekerja di Paruh Kurau seharusnya berasal dari Indonesia. Ada AMDAL kan 60% kita dipekerjakan khusus untuk Paruh Kurau. Buruh Indonesia. Buruh Indonesia. Kenyataannya? Ya, kenyataannya malah mereka yang banyak. Kita kan pekerja Indonesia, mestinya kita diutamakan lah untuk masyarakat. Paruh Kurau lah utamanya. Harusnya diutamakan di negara sendiri ya. Saat kami mengkonfirmasi hal ini ke PT Shanghai selaku pelaksana pembangunan PLTU itu, pihaknya memang membenarkan adanya izin yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Reklamasi hingga hari ini PT Shanghai lagi proses pengurusan ya reklamasi itu kan gede kan. Karena sudah memohonkan itu ke pemerintah kan. Tapi hingga hari ini kan itu belum terbit. Seharusnya investor asing ini kan didukung sesuai dengan program presiden kita sekarang kan. Kita harus mendukung proses perizinan paling cepat, kalau bisa cepat itu 3 jam sudah keluar atau 3 hari sudah keluar. Tapi hari ini kita lihat proses perizinan terhadap klien kami saja yang sudah memohonkan dengan niat baik untuk menginvestasikan dananya sampai dengan hari ini juga belum keluar seperti itu. Namun menyangkal adanya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di proyek ini. Jumlah asing ya lebih banyak. Ya. Ini berapa? Persen itu? Persentasenya sekitar 65-35 ya. Pihak PT Shanghai memiliki alasan lantaran para tenaga asing yang dipekerjakan merupakan pekerja yang memiliki kemampuan khusus dan sudah memiliki visa bekerja di Indonesia. Nyatanya, 2 Agustus 2016, perwakilan dari anggota DPD RI dan Imigrasi melakukan inspeksi mendadak ke proyek pembangunan PLTU itu. Dan diketahui 155 orang dari 326 tenaga asing yang bekerja di PLTU Paruh Kurau belum mengantongi izin bekerja di Indonesia. Mereka memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Ternyata tenaga kerja yang digunakan sekarang 171. Kemudian di luar 170 ada juga 155 masih dalam proses. Lantas, apabila memang belum mengantongi izin, apa yang membuat investor asing ini berani melanjutkan proyek mereka? Kalau mereka juga menghentikan, ini kan paling tidak yang namanya proses pendirian PLTU ini kan terkendala. Menghambat dampaknya kepada siapa? Kepada pemerintah Indonesia sendiri, khususnya Pemprov Sumut untuk memberikan mensejahterakan dalam bidang kelistrikan pada masyarakat Sumatera Utara. Seharusnya pembangkit listrik ini bak surga bagi masyarakat Desa Paruh Kurau. Namun sebaliknya, pihak pelaksana proyek nyatanya belum memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari Pemprov Sumatera Utara. Maka dengan memaksakan proyek pembangunan PLTU ini tetap berjalan, dampak kerusakan lingkungan dan biota di Desa Paruh Kurau semakin terjadi. Nah, ironinya banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi akibat pembangunan ini. Jadi orang terhipnotis dengan program bahwa ini adalah investasi yang menguntungkan dan akan menjadi progres buat Indonesia ke depan. Namun pelanggaran-pelanggaran terjadi, perizinan-perizinan yang kangkangi begitu saja. Mewakili masyarakat di wilayah terkena dampak, jika memang betul-betul ingin memberi sumbangsih bagi negara Indonesia, seyogyanya investor asing ini taat pada regulasi yang telah ditetapkan. Jangan mentang-mentang investor datang membawa uang, dan saya sangat berkeyakinan sekali karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sini, pasti ada penyelewengan-penyelewengan melibatkan pejabat negara. Tanpa mempedulikan dampak buruk dan kerusakan lingkungan,
proyek pembangunan PLTU Paruh Kurau yang sudah menyimpang dari tujuan awal sepertinya tetap berjalan. Lantas, sampai kapankah warga Indonesia dijajah di negaranya sendiri? Maka jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.